Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat 380 kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI yang terjadi sepanjang tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sebagian kecil merupakan KIPI akibat vaksinasi COVID-19. Rustandi merupakan salah satu warga yang mengalami gejala KIPI usai melakukan vaksinasi COVID-19. Pekerja media di Kota Bandung ini merasakan keluhan seperti kebas, serta pegal di area bekas suntikan vaksin yang terasa selama beberapa hari. Kalau di awal vaksin gejalanya biasalah ya, ngantuk atau misalkan agak bebal lah, agak pegal di tangan bekas suntikan. Tapi yang dirasakan sampai sekarang ini seminggu lah, masih ada pegal-pegalnya masih nyisa gitu. Tapi kalau yang lainnya kayak ngantuk, kayak udah biasa sih, udah normal-normal aja, cuma tinggal pegal di tangan yang bekas suntikan aja masih ada dikit-dikit gitu. Hal senada turut dirasakan Andri Oktavalen. Dokter di salah satu rumah sakit swasta di Bandung ini merasakan beberapa gejala yang membuatnya tidak nyaman setelah disuntik vaksin. Namun gejala tersebut tidak berkepanjangan dan berangsur membaik dengan sendirinya. Kalau yang lokal langsung, jadi setelah divaksin, makanya kan waktu protokol kita setelah disuntik itu kan kita tunggu 30 menit. Waktu 30 menit saya udah ngerasain, emang pegel, mulai kayak ngejalar ke sini gitu ya, ke leher. Nah, langsung sakit kepala emang, langsung sakit kepala, langsung mual. Awal-awal intensnya rendah, lama-lama kok sakit, sampai saya nggak tahan sih, saya langsung kasih obat aja sih, hanya painkiller biasa kayak paracetamol 1 tablet. Setelah itu sih reda dengan sendirinya. Ketua Komisi Daerah KIPI Jawa Barat Kusnandi Rusmil mengatakan, sejumlah gejala memang bisa terjadi pada orang yang sudah melakukan vaksinasi, termasuk vaksinasi COVID-19. Gejala KIPI ringan seperti bengkak, gatal, warna kemerahan di sekitar suntikan, rasa pegal hingga demam menjadi gejala yang paling sering terjadi. Adapun untuk gejala KIPI berat seperti pingsan termasuk jarang terjadi. Rata-rata, gejala KIPI ringan akan hilang dengan sendirinya. Sedangkan jika terjadi gejala KIPI berat, umumnya akan dirujuk untuk mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Makanya itu akan diobservasi 30 menit ya. Ditolong dulu, nanti dikirim ke rumah sakit yang terdekat, ke emergensi atau gimana gitu loh. Ya, tapi sekali lagi, kejadian berat itu mungkin datang dari 1 juta 1 orang sampai pingsan. Jadi kejadian lebih ringan tentu lebih sering, kalau merah-merah jadi lebih sering. Saya katakan tadi, kalau yang timbul merah-merah dalam uji klinis itu kurang lebih sekitar 5%. Ya, 3-5%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sepanjang tahun 2021 tercatat ada 339 kasus KIPI ringan dan 41 kasus KIPI serius yang terlaporkan. Data ini merupakan kasus KIPI dari berbagai jenis vaksinasi, bukan hanya vaksinasi COVID-19 saja. COVID sebenarnya nggak banyak ya. Kalau saya ini lihat di laporan itu kurang lebih ada 19 ya, 19 kasus, tapi memang didominasi oleh KIPI yang ringan. Jadi 19 kasus ini masih dilaporkan oleh beberapa kabupaten kota, itu hanya yang mengeluhkan dengan gejala-gejala yang ringan. Ya, kalau kita lihat ada yang katanya ngantuk, ya, ada yang kemerahan di tempat suntikan. Jadi tidak ada yang gejala serius. Cakupan vaksinasi tahap kedua di Jawa Barat hingga 6 Mei 2021 baru 7,84% atau sekitar 345.000 lansia yang sudah divaksin. Sementara untuk petugas pelayanan publik, cakupan vaksinasi sudah mencapai 59,74% untuk dosis pertama dan 40% untuk dosis kedua. Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.